Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah dengan berjudul Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang beranggotakan Syufi Astuti Mulyana, Desta Reva Fauzinda, dan Muhammad Akna Abdul Matin. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Akna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan makalah dari kelompok 2 Makul Peradilan Agama. NIM saya 19212. Langsung saja. Pertama, sejarah masuknya Belanda dan Jepang ke Indonesia. 1. Masuknya Belanda ke Indonesia. Tahun 1956 adalah awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kapal yang dipimpin oleh Peter Keizer serta Kolonels de Houtman ke pelabuhan Banten. Sayangnya kurang disambut baik karena sifat arogan yang dirajukan oleh Kolonels dan Houtman. 2 tahun kemudian, pada tahun 1980, Belanda mencoba lagi kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Joop van Dijk dan berhasil disambut baik oleh penguasa Banten karena telah belajar dari kesalahan Kolonel de Houtman, dan akhirnya Belanda diperbolehkan untuk bergadang rempah-rempah. Namun setelah sukses, Belanda mulai melakukan aksi monopil perdagangan dan penjajahan Belanda ke Indonesia. 2. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. B. Kebijakan pemerintah Belanda dan Jepang terhadap hukum Islam dan peradilan agama. 1. Masa pemerintahan Belanda. Pada tahun 1760, Volks atau Vereniging ons Industrie Compagnie, sebuah organisasi yang merupakan gabungan perusahaan dagang Belanda Hindia Timur yang merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat pada tahun 1596 dengan tujuan untuk berdagang, yang kemudian berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Kemajuan menerima sebuah ringkasan kitab hukum untuk dijadikan pegangan bagi pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah kekuasaan dalam mengatasi sebuah ringkasan kitab hukum untuk dijadikan pegangan bagi pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah kekuasaan dalam mengatasi perangkatan di kalangan umat Islam. Kitab ini dikenal dengan nama Compendium Friger atau diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1760, yaitu sesuai ringkasan yang berisikan hukum perwakilan dan kewarisan Islam yang disusun oleh D.W. Friger and pemerintahan Volks, dan mendapat perbaikan dan mempunyai dari para penghulu dan utama Islam. 2. Masa pemerintah Jepang. Setelah Jenderal Thornton menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan sebagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru tentu akan berlampiasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa penduduk Belanda.
C. Dasar hukum dan wewenang pengadilan agama pada masa Belanda dan Jepang. Penjajahan kolonial Belanda di Indonesia mulai mencapu dan mengatur urusan peradilan agama atau hukum Islam pada tahun 1835 melalui revolusi tanggal 7 Desember 1935 yang diumat dalam tabel 10.835 nomor 5. Pemerintah pada masa itu mengeluarkan penjelasan tentang pasal 13 tambah 1820. Materi selanjutnya adalah implikasi kebijakan pemerintah Belanda terhadap peradilan agama. Pemerintah kolonial Belanda membagi susunan badan peradilan agama menjadi 3 daerah yurisdiksi. A. Peradilan agama untuk daerah Jawa Madura dengan dasar hukumnya STABL 1882 nomor 152 JO, STABL 1937 nomor 116 dan 610. B. Peradilan agama untuk daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan STBL 1937 nomor 638 dan 639. C. Peradilan agama untuk daerah luar Jawa Madura dan sebagian Kalsel dan Kaltim berdasarkan PP No 45 tahun 1957 diatur setelah Indonesia merdeka. Materi selanjutnya, pengadilan agama sebagai salah satu peranata hukum. Peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan. Wewenang peradilan agama pada saat itu meliputi perkara data, bahkan pidana. Pada tahun 1882, peradilan agama yang lahir dengan nama Priesterraad, majelis atau pengadilan pendeta, sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah peradilan agama bagi orang Islam. Didirikan di setiap tempat di mana terdapat pengadilan negeri atau Aldrad. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam Stadsblad 1882 nomor 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menemukan perkara-perkara yang dipandangnya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, baitul mal, dan wakaf. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penerapan hukum Islam melalui jalur infrastruktur dan suprastruktur. Penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial ialah penerapan hukum Islam melalui upaya yang dilakukan oleh masyarakat tanpa campur tangan penguasa ataupun pemerintah. Peradilan agama di Indonesia berdasarkan konsepsi fikih memiliki 3 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu periode tahkim. Tahkim ini ialah proses mendapatkan keadilan dengan cara kedua belah pihak bersama-sama menyerahkan perkara mereka kepada seseorang yang mereka percayai. Lalu periode yang kedua yaitu Tauliyah al-Hili wal-Aqdi. Periode ini di mana masyarakat mengangkat hakim ataupun qadhi melalui Tauliyah al-Hili wal-Aqdi. Tauliyah al-Hili wal-Aqdi yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai wewenang untuk memberhentikan ataupun mengangkat seseorang dari suatu jabatan. Lalu penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial. Penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial ialah penerapan hukum Islam melalui perangkat yang datangnya dari penguasa, atau yang biasa disebut dengan tauliyah imam. Tauliyah imam ini ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tauliyah sultan. Penerapan hukum Islam dalam kerajaan-kerajaan ini diserahkan kepada hakim yang secara langsung diangkat oleh raja ataupun sultan. Yang kedua yaitu masa awal kolonial Belanda. Pada masa awal kolonial Belanda berkuasa, penerapan hukum Islam tetap berada di tangan sultan.
Lalu pada tahun 1854 terdapat 3 macam peradilan, yaitu yang pertama peradilan adat, lalu peradilan gubernemen, dan peradilan swapraja. Lalu pada tahun 1882 pemerintah Belanda mulai mencampuri urusan peradilan orang Islam dan hubungan pengadilan agama dengan bidang yang lainnya. Beberapa kajian pengadilan agama di Indonesia yang berhubungan dengan bidang lain yaitu yang pertama, Risalat Al-Qadha Umar. Risalat Al-Qadha Umar ini berisi tentang hukum acara yang mengatur bagaimana seharusnya hakim memeriksa perkara. Yang kedua yaitu Siasat Syariah. Siasat Syariah ini berbicara mengenai bagaimana metode penerapan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu Al-Qadha fi al-Islam. Al-Qadha fi al-Islam ini ialah peradilan Islam yang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu pula peradilan agama, maka dari itu kedua hal ini memiliki hubungan yang erat. Yang keempat yaitu fiqh munakahat, fiqh mawaris, dan fiqh muamalah. Peradilan di Indonesia ini mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perkawinan Islam, hukum kewarisan Islam, hukum perwakafan, dan hukum ekonomi syariah. Lalu yang terakhir yaitu hukum acara. Kajian peradilan agama terhadap hukum acara perdata pengadilan umum adalah suatu yang mutlak dilakukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.